Duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini kakak akan membagikan sedikit ilmunya, bagaimana tata caranya adik-adik semua agar bisa berwudu yang baik dan benar. Jadi di sini adik-adik udah bisa wudu belum? Udah. Yang pertama apa? Kumur-kumur. Kalau langsung kaki ya? Ini langsung kaki. Ya. Jadi di sini kakak menjelaskan. Yang pertama itu harus mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu apa? Kumur-kumur. Kumur-kumur. Ayo. Yang pertama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua menggosokkan kedua tangan. Telapak tangan ini berapa kali? Tiga. Bukan 10. Bukan. Oh bukan, berarti 3 kali. Terus yang kedua apa? Kumur-kumur. Kumur-kumur atau muka? Kumur-kumur. Berapa kali kumur-kumur? 3 kali. 3 kali. Gunanya untuk apa sih kumur-kumur? Gunanya untuk apa? Untuk membersihkan kotoran yang ada di mulut. Terus yang ketiga, Baju hidung. membasuh hidung biar hidungnya hilang ya? Hah? Iya. Membersihkan yang ada di bagian hidung. Terus yang keempat, Cuci muka. cuci muka. Bersih kuping. Kuping. Yang keempat adalah membasuh muka. Berapa kali? 3 kali. Nah, di sini sambil membasuh muka, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana sih cara membaca niat yang benar itu di awal atau di akhir. Dan ternyata membaca niat wudhu itu pas waktu cuci muka. Jadi pas tadi yang pertama apa? Bismillah. Yang kedua cuci telapak tangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat hidung. Nah yang kelima ini membasuh muka tapi sambil membaca niat. Niatnya gimana coba? Yang tahu? Dimas? Oh enggak? Kok nggak tahu? Oh berarti nggak pernah wudhu nih. Ya. Jadi niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a il adasil asgori waktu ilaikala. Nah jadi sebelum mau mencuci muka, jadi adik-adik semuanya harus membaca niat wudhu dulu. Yang tadi gimana niatnya? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Nawaitul wudu'a Profil hadasil asgori waktu. Oke, terus artinya ada nggak? Artinya apa ya? Artinya apa? Nggak tahu. Jadi artinya saya berniat untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu tadi apa? Cuci muka. Terus yang kelima? Membasuh tangan hingga ke sikut. Jadi kalau bajunya kayak kakak nih panjang, jadi harus digulung ya. Jadi harus sampai sikut. Jadi nggak boleh setengah, nggak boleh cuma sampai pergelangan. Jadi harus sampai sikut. Terus yang keenam, Kuping. ayo habis sikut apa? Habis sikut. Coba. Jadi apa habis sikut? Jidat. Jidat. Nah, jadi yang keenam itu membasuh kepala dan rambut. Berapa kali? 3 kali. Enggak 4 kali? Enggak. Terus yang ketujuh, Kuping. kuping. Benar. Nah, betul. Yang ketujuh adalah membasuh kedua daun Kuping. telinga. Ya, benar kuping juga sih. Ya, telinga berapa kali? 3 kali. Gunanya untuk apa sih? Bisa dengar. Biar bisa dengar. Kok biar bisa dengar? Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di
Di telinga. Terus yang ke-8. Kaki. Kaki. Kaki diapain? Kau tendang? Terus apa dong kaki? Yang ke-8 membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki. Mana mata kakinya? Ini. Oh itu. Jadi kalau basuh kaki itu sampai telapak kaki, bukan sampai ke lutut ya. Biasanya kan ada tuh lihat orang sampai ke lutut. Nah ternyata cara berwudu yang benar itu sampai telapak Kaki. mata kaki. Nah habis udah kaki, terus apa lagi? Berdoa. Berdoa apa? Berdoa apa? Berdoa setelah wudu gimana? Ada yang hafal? Ya. Terus wudu gimana dong kalau nggak hafal? Nih kakak ajarin ya cara membaca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluh. terus Allahumma ja'alni minat tawa ja'alni minal mutathirin wa ja'alni min ikas solihin. Coba bareng-bareng kali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabi'ina waj'alni minal min ibadikas sholihin. Nah itu tadi bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar ya. Jadi tadi ada berapa? Ada yang masih ingat ada berapa? 8. Yang pertama berdoa dan menggosok kedua tangan. Yang kedua berkumur-kumur. Yang ketiga membasuh hidung. Yang keempat Rambut. membasuh muka dan membaca niat wudu. Nah jadi tadi tuh, jadi ingat-ingat ya, pas waktu membasuh muka kita sambil harus membaca niat berwudu. Terus yang kelima apa? Rambut. Membasuh tangan. Loh, lupa kan membasuh tangan hingga ke sikut. Yang keenam Rambut. membasuh kepala dan rambut. Berapa kali? 3 kali. Yang ketujuh Mata. Kuping. Telinga kuping. nah itu diapain dong telinganya? Dibersihin. Terus yang kedelapan Kaki. kakinya diapain? Dibersihin. Dibersihin sampai Mata kaki. mata kaki. Yang ke-9 Berdoa. berdoa. Coba sekali lagi ya berdoa ya. Tapi yang kencang. Bisa? Bisa? Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minat mutahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, bagus. Nah, jadi pesan kakak yang materi kakak udah sampaikan tadi harap diingat dan dipraktekkan nanti di rumah baik musola ya. Jadi jangan dilupa yang tadi pesan kakak tuh cara berwudu yang baik dan benar. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Nah, cukup sekian dari kakak. Walhamdulillahirobbilalamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Hana minta waktu adik-adik sebentar ya. Kan tadi sebelumnya udah disampaikan sama rekan kakak, rekan itu sama aja sama teman-teman. Kakak kan Noval, jadi adik-adik udah kenal. Yang berikutnya akan disampaikan oleh kakak sendiri. Kakak mau perkenalkan ulang diri kakak. Perkenalkan nama kakak Hana Mutia. Di sini kakak akan menjelaskan kepada adik-adik sedikit yang kakak tahu tentang tata cara bertayamum. Sebelumnya kan udah dijelasin nih sama kakak Noval, gimana sih tata cara wudhu yang baik dan benar gitu kan. Nah sekarang gini, wudhu itu kan pakai air ya. Nah gimana nih kak kalau misalkan ternyata gak ada air gitu. Nah di sini betul, siapa tadi yang bilang? Hafiz. Ya, betul, Hafiz pintar. Jadi kalau kita mau wudhu ternyata nggak ada air gitu, kita caranya dengan bertayamum gitu. Gimana? Oke, kita bahas sekarang ya. Oke, sebelumnya kalau minta ini dulu, duduk siap dulu, duduk siap, duduk siap, duduk siap. Pintar. Oke, sekarang kakak mau jelasin dulu tata cara bertayamum. Tadi kan udah dijelasin salah satu alasan kenapa kita boleh bertayamum. Kalau kita masih ada air, kita harus berwudu. Tapi kalau misalkan kita ternyata di sekitar kita dalam jarak 2,5 iya itu 2,5 km itu nggak ada air, baru kita boleh bertayamum. Tapi kalau misalkan ada, kita nggak boleh bertayamum, kita harus dan wajib untuk berwudu. Dan apa aja sih alasan-alasan lain yang membolehkan kita tuh bertayamum? Yang pertama, kalau misalkan kita tuh punya sakit dan kita tuh nggak bisa kena air gitu, kalau kena air nggak sembuh-sembuh, nah itu boleh bertayamum. Terus yang kedua, apabila kita kekurangan air, nggak ada air gitu, atau misalkan ada air nih kak, tapi sedikit airnya gitu, cuman bisa untuk minum, ya bisa untuk minum dan untuk minum hewan-hewan yang tidak diperbolehkan kita untuk membunuh. Contohnya apa hewan yang kita nggak boleh membunuh? Kucing, kita nggak boleh bunuh. Nah, ketika ada air sedikit, cuma cukup untuk kita minum dan kucing itu minum, ya itu berarti kita diperbolehkan untuk tayamum. Kecuali hewan itu babi atau anjing yang yang nggak nurut sama majikannya. Islam itu memperbolehkan memelihara anjing gitu, tapi digunakannya untuk menjaga rumah dari maling gitu boleh. Tapi kalau misalkan dijilat tetap harus bersuci orang yang punya anjing itu gitu. Nah, jadi tadi apa aja alasannya? Yang pertama karena nggak ada air, yang kedua karena ada sakit yang nggak bisa kena air, ya pintar. Terus yang ketiga karena cuacanya lagi dingin banget nih. Nah tapi kan kalau di Indonesia ya jarang ya cuaca yang dingin banget, salju gitu enggak kan. Nah pada zaman sahabat tuh ada masa di mana para sahabat Rasulullah itu mau berperang malam hari atau subuh gitu, itu cuacanya lagi dingin banget. Sedangkan ada salah satu sahabat yang belum bersuci gitu dari setelah dia melakukan suatu hal yang harusnya dia bersuci gitu, itu tidak apa-apa. Jadi sahabat itu nggak harus berwudu, tapi dia bertayamum gitu. Itu alasannya kalau ada cuacanya lagi sangat dingin. Oke, tadi apa aja? Pertama, kalau nggak ada air. Yang kedua, kalau punya sakit nggak bisa air. Ya, yang ketiga, ya bentar. Oke, itu aja dulu ya alasannya kenapa kita boleh diperbolehkan bertayamum. Nah, yang berikutnya kakak mau menyampaikan tata cara bertayamum. Tadi kan udah tahu nih alasannya yang memperbolehkan kita tayamum. Yang berikutnya tata caranya gimana sih kak tayamum? Oh iya, sebelumnya kalau kita mau bertayamum nggak boleh sembarangan debu ya, debu yang kena tai kucing gitu kita pakai buat tayamum nggak boleh. Yang kena najis itu nggak boleh. Debunya benar-benar
benar-benar debu yang bersih yang belum tercampur oleh apapun, nggak tercampur sama terigu, sama tepung, benar-benar iya, bisa dibeli dari tanah kering yang belum kita nggak tetap menggunakan najis ya, kayak misalkan maaf kotoran anjing kah atau kotoran kucing gitu, itu nggak boleh ya pakai debu yang kayak gitu. Oke, yang pertama itu tata caranya siapkan tanah atau debu, boleh menggunakan debu yang berada di tembok kaca atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang dirasa bersih ya, kalau kotor jangan. Jadi dirasa bersih nih temboknya, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalnya enggak, lebih baik lagi ya siapin cari debu yang benar-benar bersih, ditaruh di tempat gitu. Misalkan ini apa taman nampan gitu, nampan. Debunya nih dikumpulin dulu di sini. Baru habis itu kita harus menghadap kiblat. Jadi ketika kita mau bertayamum itu jangan asal ngadep kanan, ngadep kiri. Kita udah tahu nih sholat misalkan arahnya misalkan ke sana, ya udah berarti menghadap kiblat. Bertayamumnya gini. Kalau kiblatnya di sana, berarti kita bertayamumnya ngadep ke kiblat. Jadi yang pertama siapin apa dulu? Debu yang bersih. Yang kedua menghadap kiblat. Oke, ingetin ya. Nanti kakak tanya yang bisa nanti kakak kasih hadiah. Hadiahnya ada deh. Oke, lanjut ya. Yang kedua, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Letakkan telapak tangan nih ke debu dengan posisi jari-jarinya ini harus dirapatkan. Jadi jangan begini ya, kayak ceker ayam gitu ya. Gitu kan? Enggak ya, nggak begitu ya. Jadi begini, dirapetin, tahu kan dirapetin? Nih, jari-jari dirapetin, baru ditempelin. Oke? Ngerti? Paham? Oke. Coba yang di belakang, Rizky ya. Coba Rizky gimana tangannya kalau mau ditempelin ke debu tangannya? Iya, betul. Coba Dimas. Iya. Hafiz coba. Iya, gini ya, dapat. Jangan begini ya. Jangan begini. Nggak boleh direnggangkan. Tapi dirapatkan. Lanjut. Membaca bismillah dan niat tayamum. Ada yang udah tahu niat tayamum? Belum kan? Ada yang udah tahu? Oh, belum. Berarti kakak sampaikan ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Oke? Listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Oke? Oke, itu gampang ya niatnya ya. Lanjut. Ada yang mau ngulang? Mau coba di depan? Baca niatnya tadi. Nawaitu tayamuma listibahatis nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Coba Aisyah bisa nggak? Ya bareng. Nawaitu itu beda niat ya. Ini niat tayamum. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Coba Dimas. Nawaitu Tayamuma ya. tayamuma listibahatis Bahatis sholati fardholillahi ta'ala. Lanjut Hafiz. Ayo. Nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Davin. Baca niat tayamum. Listibahatis. Oke, emang dengerin bareng-bareng ya. Ntar yang bisa langsung angkat tangan ya. Atau nih dengerin kanan dulu. Ini siapa namanya? Ada depan dulu ya, Rama ya. Nawaitu
tayamuma. Nawaitu tayamuma. Sholati. Sholati. Fardu. Ya, oke. Coba. Roni. Mana? Ayo dengerin, dengerin coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma. Sholati fardholilah. Oke, udah bisa ya? Udah bisa ya? Udah bisa? Coba Iki coba. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardholilah ta'ala. Oke, ntar kakak tes lagi. Kita lanjut dulu yang berikutnya. Aku kan membaca bismillah, kemudian niat ya. Yang berikutnya, pertama kan tadi tempelkan. Itu kan tadi baca niatnya pas sudah ditempelkan ya. Masih ngapalin ya. Ntar lagi ya di master di tes lagi. Hey. Ayo, duduk siap. Duduk siap. Duduk siap. Ini yang nggak rapi, nggak siap, ntar kakak semua aja ke depan suruh bacanya sama sekalian tayamum, praktekin tayamum. Oke ya, dengerin ya. Pertama kan tempelin dulu tangannya, bacanya yang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum listibahati sholati fardholilah ta'ala. Digini-giniin. Jadi biar tubuhnya nggak nempel semua gitu ya. Jadi kan kalian gosong atau gimana gitu. Diginiin dulu. Habis itu baru diusapin ke telapak tangan ke seluruh wajah. Ini ada gimana ya, kakak susah banget. Gini kan udah digini nih, ditempelin ke sini, habis itu ke sini, lalu ke sini. Tuh, oke? Habis itu diginiin, dibersihin ininya. Oke? Jadi jangan debu bekas ngusap muka kita nih, muka kita udah berminyak, udah kayak penggorengan gitu kan. Terus nggak dibersihin gitu, nempel langsung ke sini. Ini debu yang ini jadi kotor lagi. Jangan begini langsung bersih. Sampai yang lain. Oke? Kakak? Gimana coba tadi? Tempelin kan bacanya, habis bacanya diapain? Digini dulu. Ya, terus habis itu gimana ngusapnya? Ini. Ayo Davin, kita semua aja. Ini. Oke. Terus habis itu lanjut ya, yang kedua. Nih, tangan ya. Pertama, ini. Karena kan kalau wudhu selalu dari yang kanan. Sama. Jadi begini nih. Ini nggak boleh lebih nih. Kan habis ditempelin. Terus ini yang kanan lebih di atas, yang kanan di atas. Jari yang ini kanan dan jari yang kiri ini nggak boleh ada yang lebih panjang atau yang lebih pendek. Jadi sama. Oke, ini bisa lihat? Bisa. Nah, ini diusap gini, diusap sampai situ ya, kamu nggak bisa. Ini ya, sampai situ, ini sampai situ. Tapi nggak, jempolnya jangan ya, cuman ininya aja nih, yang usap yang ini, jempolnya jangan. Oke? Terus habis itu gini. Habis itu gini. Bisa. Jadi yang nempel itu, jempol itu boleh nempelnya pas udah nyampe jempol. Bisa. Kalau pas gini, ini tuh jempol jangan nempel ya. Yang ngusap tuh ininya aja nih, ini aja. Nah, sebaliknya. Setelah tangan kanan berarti tangan kiri. Tapi tadi debunya ini dulu ya. Terus tempel lagi. Gini-gini. Baru tangan kiri di atas. Tangan kanan. Tangan kanan ngusap yang bawah. Gitu.
tanyain satu-satu tentang itu. Doa niat tayamum, entah itu cara ngusap mukanya gimana, tangannya gimana, oke? Tapi kakak selesai dulu ke doa setelah tayamum. Oke? Sekarang kakak bacain dulu, ada yang dengerin, nanti kita bareng-bareng. Doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sama aja sama doa setelah wudu, tapi ditambahin subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita bareng-bareng ya. Udah pada hafal kan doa setelah wudu? Udah kan tadi sama kan hafal? Ayo, sekarang bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi intinya doa setelah bertayamum itu sama seperti doa setelah wudu. Ingatin ya tadi, mulai dari niatnya, tata cara memilih debunya, terus tata cara menempelkan debunya, menghadap kiblat, membasuh muka dan membasuh tangan, dan doa setelah tayamum. Oke, itu aja yang bisa kakak sampaikan di materi kakak. Mungkin sekali lagi kakak mau tanya dulu, mau tes sebelum kakak tutup penjelasan kakak pada hari ini. Kakak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat doa atau niat tayamum? Ayo, yang begini. Dimas, coba Dimas. Tadi Dimas udah hafal, coba Dimas. Doa itu tayamum. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu tayamum istirahatin salati pada lillahi ta'ala. Pintar, coba. Rizki Davin, habis ini ntar yang baris depan. Davin, Malika mengancam mama. Oh, ini dengerin kakaknya. Doa itu tayamum istirahatin salati pada lillahi ta'ala. Ayo, Kaila. Tayamum. Tangan dong. Oke, lulus ya, lulus. Jadi besok-besok kalau misalkan ternyata mau sholat nggak ada alasan ya, nggak ada air, aku nggak bisa wudhu jadi nggak bisa sholat, nggak ada alasan. Tadi kita bisa tayamum kan? Kalau apa? Walaupun nggak ada walaupun nggak ada air, kita tetap bisa bersuci gitu dengan cara tayamum. Terus walaupun kita sakit nggak boleh kena air, bisa tetap bersuci dengan cara tayamum. Oke. Duduk siap. Oke. Daripada nggak sabar pengen ini ya, pengen makan, pengen belajar, kelaparan mungkin kayaknya. Yaudah, terima kasih banyak adik-adik atas waktunya.